memulai ibadah sekolah minggu, kita akan mempersiapkan diri kita, hati kita, jiwa kita untuk memuji nama Tuhan. Tak lupa adik-adik persiapkan Alkitab, Kidung Jemaat, buku tulis, dan juga persembahan. Sebelum kita memulai ibadah kita adik-adik, mari kita semua persiapkan diri kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184. Musik. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama, ya Allah kasihanilah. Ya Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu hukum Taurat yang ke-9. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Sekali. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Amin. 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 Hukum Taurat ke-9. Jangan engkau berdusta. Amin. Titah ke-9. Jangan engkau bersaksi dusta terhadap sesamamu. Amin. Hukum Taurat yang ke-9. Jangan engkau bersaksi dusta tentang sesamamu. Amin. Hukum Taurat yang ke-9. Jangan engkau bersaksi dusta terhadap sesamamu. Amin. Titah ke-9. Jangan engkau mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Amin. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Amin. Hukum Taurat yang ke-9. Jangan engkau berdusta. Amin. Taurat ke-9. Jangan engkau berdusta. Amin. Keempat. Titah ke-9. Jangan akan merasa dusta. 9. Jangan berdusta. Titah ke-9. Jangan
engkau toh mengucapkan cek toh saksi hasil dusta petah tentang teh hasil sesamamu perpu manusia. siap Amin. apa Sekali lagi kita bersama-sama titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Demikian hukum Taurat Tuhan. Kita berdoa bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semua adik-adik berdiri. Musik. Kita kembali bangkit berdiri untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa memohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Kita bersama-sama dan ampunilah. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan yang menjadi nats epistel yaitu ayat bulanan di bulan September. Tertulis di dalam kitab Yesaya 40 ayat 31. Sekali lagi, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sekali lagi, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yeremia 40 ayat 21. Alai akan nama haposantu Jehovah marli hagogon mardapot gabe marhaboni lalilaho manaik marlojongi nasida dan oloja mardalani nasida dan olo mandate. Amen. Alai akana marhaposan tu Jehovah
maruli hagogoon mardapot-dapot gabe marhabong nilali lahom manaek marlojongi nasida dang olo loja mardalani nasida dang olo mardate. Jasaya 40 ayat 30 sada. Alai akana marhaposan tu Jahoba maruli hagogon mardapot dapot gabe marhabong nilali laho madae marlojongi nasida dang olo loja mardalani nasida dang olo mandate. Amin. Saya 40 ayat 31. Alai angkana pal marhaposan tu Jahawa maruli hagogon mardapot dapot gape marhabong nilali laho manaik marlojongi nasidan dang ololoja mardalani nasidan dang olo mandate. Amin. Yesaya 40 ayat 30 sada. Alai aka namar aposan tu Jahoba maruli hagogoon mardapot-dapot gabe marhabon nilali lao malaek marojongi nasida dang lololoja mardalani masida dang olo mandate. Amin. Yesaya 40 ayat 30 sada. Alai akana marhaposan tu Jahoba maruli hagogoon mardapot-dapot gabe marhabong nilali laho maneak marlojoi nasida dang ololoja mardalani nasida dang olo mandate. Amin. Yesaya 40 ayat 30 sada. Alai akana marhaposan tu Jahoba maruli hagogon mardapot-dapot gabe marhabong nilali laho manaek marlojongi nasida dang olo loja mardalani nasida dang olo mandate. Amin.
31. Alai angka na marhaposan tu Jehovah maruli hagogoon mardapot-dapot gabe marhabong ni lali loha manaek mar lo jongi nasira dang olo loja mardalani nasida dang olo mandate. Amin. Yesaya 40 ayat 31. Alai angka nama haposan tu Jehovah marui hagogoon dapot-dapot gabe habang nilari lahuma naik jongi nasida dan oja madalani nasida dan mandate. Yesaya 40 ayat 21. Alai akka marhaposan tu Jehovah maruli hagogoon mardapot-dapot gabe marhabong nilali nao naik mar lo jongi nasida dang olo loja mardalani nasida dang olo mandate. Amin. Alai akka na marhaposan tu Jehovah tu Jehovah maruli hagogoon mardapot-dapot mardapot-dapot gabe marhabong nilali laho malai marlojongi nasida dangolo loja mardalani nasida dangolo mandate. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari buku lagu Tangan Bekerja Buat Tuhan. Adik-adik semua boleh berdiri. Musik. Kembali bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Kita bersama-sama aku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus dan pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagu Mata Tuhan Melihat. Musik. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang memberkati kehidupan kami, memberkati anak-anak sekolah minggu hingga pada saat ini mereka masih bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun kami ke jalan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi khotbah untuk minggu ini. Tertulis dalam kitab Yohanes 6 ayat 1 hingga ayat 15. Yohanes 6 ayat 1 hingga ayat 15. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya,
dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Baiklah adik-adik sekolah minggu yang pasti sudah mendengar dari awal hingga selesai apa yang Amang baca di dalam firman Tuhan. Bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang pasti setiap orang membutuhkan makanan di dalam kehidupannya. Apalagi anak-anak harus dengan makanan yang bergizi, yang cukup, bervitamin, dan juga harus benar-benar memperhatikan agar tumbuh kembangnya sesuai dengan yang diharapkan. Karena itu kita harus bersyukur ketika Tuhan masih memberi kita makan lewat orang tua kita. Tapi bagaimana kita ketika kita makan harus benar-benar bersyukur karena masih ada makanan yang bisa kita makan. Yang pertama, yang pasti ambil makanannya sesuai dengan porsinya. Ambil secukupnya, duduk dengan bagus, berdoa dulu, lipat tangan, tutup mata supaya makanan yang tersedia menjadi kesehatan bagi kita. Dan di dalam firman Tuhan tadi dikatakan ada anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi ketika tadi murid Tuhan Yesus meminta rotinya, dia mau mengasih, dan itulah yang diberkati oleh Tuhan Yesus, didoakan kepada Bapa di sorga, sehingga makanannya bisa cukup diberikan untuk dimakan 5.000 orang banyaknya. Coba kita bayangkan orang sebanyak itu bisa makan dengan cukup karena Tuhan yang memberkati. Jadi bagaimana anak-anak sekolah minggu ketika kita punya makanan, ada permen, ada kue, ada yang bisa kita makan, bagaimana kita bisa peduli dengan kawan-kawan kita. Mana tahu kita punya makanan tapi ada yang kelaparan, mau nggak kita berbagi? Mau nggak kita memberikan sebagian dari bekal yang kita punya untuk orang lain? Di sini kita diminta bagaimana kita peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan hanya hal makanan. Ketika kita di sekolah, ada kawan kita yang lupa bawa pensil, bawa penghapus. Ketika dia minjam dari kita, mau nggak kita mengasih? Jadi perlu ada kepedulian di dalam kehidupan. Dan ketika selesai makan, yang pasti sebagai anak yang baik tidak akan membiarkan piringnya begitu saja. Dia akan mau menyimpannya, bahkan mencucinya, meletakkan kembali di rak piring, dan pasti dia akan bersyukur kepada Tuhan. Dan tadi Tuhan Yesus katakan, ketika masih ada sisa, mereka disuruh mengumpulkan supaya tidak ada yang terbuang. Makanya ketika tadi ngambil makanan kita, ambil porsi kita yang sesuai dengan kita. Kalau masih kurang, nambah lagi. Masih kurang, bisa nambah. Asal jangan berlebihan di piring kita. Kita sudah kenyang, makanannya masih banyak, gak ada lagi orang yang mau untuk memakan. Makanya kita tadi diajarin, ada yang sisa, dikumpulkan kembali. Dan hasilnya sungguh sangat luar biasa, 12 bakul lebih. Pasti masih bisa dimanfaatkan kembali.
Itulah yang kita dengar di dalam firman Tuhan, supaya kita selalu bersyukur bahwa Tuhan menyediakan makanan bagi kita lewat siapa saja. Tapi makanan itu harus kita makan dengan baik, sesuai dengan porsi kita masing-masing. Dan kita harus mau berbagi dengan orang lain kepedulian kita, supaya kita benar-benar melakukan yang sesuai dengan kehendak Bapa di sorga dalam kehidupan kita. Anak-anak harus makan seimbang, 4 sehat, 5 sempurna. Jangan makan aja karena enak, tapi makan karena kebutuhan kita. Supaya kita benar-benar memahami bagaimana kita bisa sehat, imun kita kuat, terutama menghadapi pandemi virus corona untuk saat ini. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang telah menuntun kami lewat firman Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menyediakan makanan bagi orang-orang yang percaya. Lewat orang tua kami, hidangan selalu tersedia. Biarlah kami nikmati menjadi kesehatan, tenaga yang baru, dan kami tidak akan menyia-nyiakan makanan yang Tuhan berikan bagi kami. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Adik-adik jangan lupa masukkan persembahannya di sel yang persembahan, dan kita akan bernyanyi lagu 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik silakan berdiri. Musik. Adik-adik sekolah minggu, kita bangkit berdiri untuk berdoa kepada Tuhan, menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.